Shalom. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama. Pada hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menyertai kami, Tuhan Yesus menolong kami dan memberi hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Nah, firman Tuhan berjudul berkat yang melimpah. Semua orang tentu ingin menerima berkat yang dari Tuhan. Siapa sih yang menolak berkat? Tidak ada gitu ya. Semua orang ingin menerima berkat yang dari Tuhan. Nah, ketika saya mencari kata berkat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Maka dari itu, ketika seseorang menerima berkat akan sangat sukacita, akan sangat bergembira. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi ketika kita mau menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Ada 3 syarat yang akan kita pelajari bersama hari ini. Syarat yang pertama dari ayat yang pertama, yaitu mendengar dan melakukan dengan setia. Mendengar adalah suatu hal yang sangat penting dalam komunikasi. Ketika melakukan komunikasi, tidak semua orang yang ada di situ berbicara gitu ya. Pasti ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Bayangkan jika komunikasi itu semuanya berbicara, pasti tidak akan nyambung, tidak akan selesai gitu ya. Tapi ketika ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, komunikasi akan berjalan efektif dan akan berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, tanpa kita sadari atau mungkin kita sudah sadari bahwa kita sebenarnya sudah dari kecil belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Contoh, ketika kita bersekolah, kita diajar oleh seorang guru gitu. Guru menjelaskan di depan, kita mendengarkan dengan baik, bukan? Kemudian ketika kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita juga mendengarkan dengan baik. Nah, apakah selama ini kita sudah menjadi pendengar yang baik? Memang banyak orang yang tidak suka menjadi pendengar. Banyak orang yang memilih untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya gitu ya. Tapi saat ini kita bersama-sama belajar dan diingatkan kembali untuk kita menjadi pendengar yang baik. Tentu menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga kita dituntut untuk melakukannya. Ketika kita sudah mendengar dengan baik, kita sudah paham apa yang menjadi perintah Tuhan, kita bisa melakukannya juga dengan baik. Dengan setia kita melakukannya. Di perikop ini adalah wejangan atau nasihat yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel untuk mengesahkan perjanjian Allah kepada umatnya. Allah mau supaya
supaya umatnya sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan melalui Musa, untuk mereka melakukannya dengan setia, sehingga mereka juga dapat menikmati berkat yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupannya. Kita bisa melihat juga dalam Imamat pasal 26 ayat 3 dan Ulangan 15 ayat 5. Di sana juga dituliskan hal yang sama, untuk kita bisa mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, sehingga kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sekarang, selama ini? Apakah kita sudah menjadi pendengar suara Tuhan yang baik dan juga melakukannya dengan setia? Yang mengetahui jawabannya hanya diri kita sendiri. Jika belum, mari kita bersama-sama untuk terus peka terhadap suara Tuhan, untuk terus mendengarkan perintah Tuhan dan juga melakukannya dengan setia. Kemudian poin yang kedua atau syarat yang kedua ada di ayat yang ke-9, yaitu berpegang pada perintah dan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Kita sebagai manusia pasti memiliki prinsip hidup yang kita pegang, yang kita jalani, gitu ya. Menurut kita prinsip hidup kita sudah yang terbaik, tapi belum tentu menurut Tuhan baik. Maka dari itu, ketika kita ingin membuat prinsip hidup, membuat pedoman hidup, kita harus sesuaikan dengan perintah Tuhan, agar kita tidak melanggar dari perintah yang sudah Tuhan tetapkan pada kita. Dalam Imamat 18 ayat 4 juga dikatakan untuk kita boleh berpegang pada ketetapan Tuhan. Di ayat yang ke-5 juga dikatakan, ia akan hidup jika ia berpegang dan melakukan ketetapan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan jika kita ingin menerima berkat yang dari Tuhan. Jika kita hidup menurut jalan diri kita sendiri, menurut kemauan kita sendiri, ya tidak tahu, Tuhan mungkin tidak akan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Mungkin kita akan menikmati berkat, tapi berkat yang biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang yang mau melakukan perintah Tuhan dengan taat dan hidup sesuai dengan aturan Tuhan, pasti mereka akan menikmati berkat yang sangat luar biasa yang tidak pernah terpikirkan. Dan syarat yang ketiga, kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jika Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita, kita harus lewat sini, ya kita lewat sini, tidak boleh belok ke kanan, belok ke kiri. Kita harus terus mengikuti jalan yang sudah Tuhan tentukan. Mungkin jalan yang ditentukan Tuhan tidak mudah, banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi yakinlah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewatinya, untuk kita bisa melalui rintangan demi rintangan, untuk kita nantinya akan menikmati berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ada sebuah cerita di satu keluarga mempunyai dua orang anak kembar, dua anak kembar yang memiliki sifat dan karakter sangat berbeda. Yang anak yang pertama, anak
yang satu sangat taat kepada orang tuanya. Ketika dimintain tolong, ketika disuruh, dia bergegas untuk melakukannya. Anak yang satunya ketika dimintain tolong, dia tidak mau, jawab iya, tapi tidak pernah melakukannya. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, orang tuanya memberikan, tetapi perasaannya berbeda gitu. Ketika memberikan kepada anak yang taat, memberikannya dengan senang hati, dengan bahagia gitu kan ya, karena dia sudah mau taat. Tapi ketika memberikan kepada anak yang tidak mau taat, seperti terpaksa gitu memberikannya, karena dia tidak pernah mau mendengar perintah orang tua, tidak mau mendengar perkataan orang tua. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan berkat yang luar biasa. Kita bisa baca berkat-berkat apa saja yang sudah Tuhan siapkan bagi kita yang mau taat di pasal 28 dari ayat pertama sampai 14. Di sana ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi orang yang mau taat melakukan ketiga syarat tadi. Untuk orang yang tidak mau taat, yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, di ayat selanjutnya di sana sudah diberi judul perikop dengan kutuk. Tentu kita tidak mau menerima kutuk, tapi yang kita inginkan adalah berkat, mati berkat yang melimpah dari Tuhan, bukan? Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan kita supaya kita dapat menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang boleh mengingatkan kami semua untuk kami boleh hidup sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus memampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.